Shalom, welcome back with me, pengikut Kristus sejati yang memberikan santapan-santapan yang lezat bagi polemikus-polemikus Islam. Seminggu yang lalu ada salah satu polemikus Islam yang telah mengomentari video saya. Di dalam video saya menjelaskan tentang seorang Nabi Muhammad mengajarkan kepada pengikutnya untuk meminum urin unta berdasarkan kitab suci mereka, kitab suci yang telah mereka yakini. Dia mengomentari video saya dengan menjelaskan harus dikaji dulu hadis yang seperti apa, dikaji dulu latar belakang penulisan hadis tersebut. Aduh, Ten, ini saya salah dengar atau gimana, Ten? Nabi Muhammad ngajari umatnya untuk meminum unta, ya, urin unta di dalam kitab suci. Itu kitab suci yang mana itu, Ten? Setahu saya tentang urin unta itu hadis, bukan Al-Quran, Ten. Aduh, gimana Mas Oten ini? Tentang urin unta yang tujuannya untuk berobat itu pun ditunjukkan kepada para sahabat yang khusus, tidak secara umum. Itu tertulis di hadis, Mas Oten, bukan di dalam kitab suci. Kitab suci mana yang menerangkan tentang urin unta itu? Surah apa? Ayat keberapa? Gitu loh. Aslinya saya mau menanggapi gitu loh, Mas Oten, tentang bagaimana maksud hadis urin unta itu. Tapi karena Anda sudah salah bicara, masa kitab suci dengan hadis sama? Hadis itu artinya sabda Rasulullah, Mas Oten. Kalau kitab suci umat Islam itu ya Al-Quran. Itu beda. Wah, sok tahu kau, Ten. Kemudian dia mengutip Keluaran 29 ayat 14, di mana kotoran lembu dijadikan sebagai penebusan dosa. Padahal konteksnya tidaklah seperti itu. Mungkin si Nona Cebi ini waktu dia jadi Kristen, dia jarang masuk ke gereja, bahkan dia jarang membaca Alkitab. Nah, kalau nggak seperti itu maksudnya terus gimana, Ten? Kitab kamu itu kan sudah terjemahan, sudah jelas kalimatnya, Mas Oten. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya, kotorannya haruslah kau bakar dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Kan jelas bahasa Indonesianya, Ten. Kira-kira tafsirannya gimana, pemahamannya gimana? Kan seharusnya kamu menjelaskan lah. Kalau tidak seperti itu maknanya itu yang bagaimana, yang benar, atau penafsiran Matthew Hendrita atau Darussalim atau apalah. Jelaskan kalau memang salah makna. Itu yang nerjemah orang-orang kamu, Ten. Gimana sih? Sudah jelas itu kalimatnya. Korban penghapusan dosa. Salah satunya harus apa? Harus membakar kotoran lembu jantan gitu loh. Butuh tafsir apa? Seharusnya kamu jelaskan dong. Wah, gimana Oten ini? Bikin bingung. Mari kita gunakan logika yang sama. Di dalam keislaman mereka meyakini 5 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran, dan hadis. Saya ulang, di dalam keislaman mereka meyakini 5 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran, dan hadis. Di dalam keislaman juga mereka meyakini 25 nabi. Salah satu nabi mereka ialah Nabi Musa. Nabi Musa lah yang telah menulis kitab Taurat. Maka di dalam Keluaran 29:14 itu sudah pasti ditujukan bagi polemikus-polemikus Islam. Duar, selamat datang di kebenaran, jangan terguncang Nona Cebi. Sampai kapanpun polemikus Islam tidak akan pernah meyakini kebenaran berdasarkan iman mereka, karena mereka hanya menggunakan logika yang absurd. Jadi bagi Nona Cebi ini, belajar dulu Alkitab dengan benar supaya kamu bisa membahas tentang Keluaran 29 ayat 14. Saya yakin dan percaya ayat itu ditujukan kepada Anda karena Anda mengimani 5 kitab, salah satunya Taurat, dan Anda mengimani juga 25 nabi, salah satunya Nabi Musa. Nah, ya, kalau masalah itu begini, Ten. Yang pertama, ya, kita meyakini Nabi Musa dan kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa yang bernama Taurat, ya, atau Taurat. Itu bukan Bible yang kamu pegang, Ten, gitu loh. Jadi kamu gak usah ngemis-ngemis Taurat yang ada di dalam Bible itu berarti apa yang diyakini umat Islam. Ya beda lah, Ten. Kamu ini gimana sih? Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu bukan Bible, Biblos yang kamu pegang. Taurat yang dipegang Nabi Musa dalam Islam, agama Islam, yang dipahami umat Islam, bukan Bible yang kamu pegang perjanjian lama, bukan. Jadi jangan ngaku-ngaku, Ten. Wah, gak tahu malu orang ini.
Dan ingat ya, saya sudah bilang di awal Ten, hadis itu bukan kitab suci. Jadi kalau umat Islam meyakini Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, hadis, ini lain Ten. Hadis ini adalah sabda Rasulullah. Saya kan sudah bilang barusan, wah gimana sih? Makanya dengarkan kalau saya bilang itu Ten. Jadi hadis ini adalah sabda Rasulullah yang menerangkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Beda Ten. Wow Ten ini, ya mungkin gini dulu dah Ten. Wah, bikin emosi aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat muslim.